Di sebuah rumah tua di kota Pune, India Barat, seorang wanita ditemukan tewas di kamar tidurnya. Tubuhnya terbaring di depan cermin besar. Dan di kaca itu tertulis dengan lipstik merah. Dia melihat apa yang tidak seharusnya terlihat. Namanya Aditi Sharma, 28 tahun. Seorang dosen psikologi di universitas ternama. Ia dikenal sebagai wanita cerdas, lembut, dan disegani mahasiswa. Tapi di balik kepribadiannya yang tenang, ternyata ada dunia kelam yang perlahan membunuhnya. Aditi lahir dari keluarga sederhana di Mumbai. Ayahnya seorang polisi pensiunan. Ibunya guru bahasa Inggris. Sejak kecil, Aditi dikenal pendiam, namun sangat jeli membaca emosi orang lain. Ia sering berkata, "Aku ingin memahami mengapa orang bisa menyakiti orang lain tanpa merasa bersalah." Kalimat itu kelak menjadi masalah bagi nasibnya sendiri. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 Psikologi Klinis, Aditi mengajar di Pune. Di sana, ia bertemu dengan Dr. Karan Malhotra, kolega sekaligus kepala departemen, pria karismatik. Berusia 35 tahun, terkenal ramah di depan publik, tapi menyimpan rahasia gelap di balik senyumannya. Awalnya hubungan mereka profesional. Karan sering memuji metode pengajaran Aditi. Mereka bekerja sama dalam penelitian tentang gangguan kepribadian manipulatif. Tapi hubungan kerja itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Karan sudah menikah dengan Nisha, wanita cantik dari keluarga kaya, tapi di kampus. Semua tahu, Karan dan Aditi terlihat terlalu dekat. Setiap malam lampu di ruang kerjanya masih menyala, dan dua bayangan tampak dari luar jendela. Hingga suatu hari, Nisha datang tanpa diundang ke universitas dan melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Setelah malam itu, kehidupan Aditi berubah. Ia menerima pesan-pesan, ancaman misterius. "Aku tahu rahasiamu. Kau akan kehilangan segalanya, seperti aku." Tapi tidak pernah jelas siapa pengirimnya. Sementara itu, Nisha tiba-tiba menghilang. Karan mengatakan pada semua orang bahwa istrinya pergi ke luar negeri untuk perawatan kesehatan mental. Namun, Aditi mulai curiga, terutama saat ia menerima sebuah amplop berisi foto. Foto Nisha sedang berlumuran cairan merah di dalam mobil. Aditi mulai menyelidiki sendiri. Ia mengunjungi rumah Karan, berpura-pura mengembalikan dokumen kampus. Di ruang bawah tanah rumah itu, ia menemukan sesuatu yang menakutkan. Sebuah lukisan besar bergambar wajah Nisha, namun dengan mata dicoret tinta hitam. Dan di dinding dekat lukisan, ada catatan terapi bertuliskan, "Pasien Nisha Malhotra, diagnosis delusi dan obsesif." Catatan itu ditulis oleh Karan sendiri. Tapi ada yang aneh. Tanggal terakhir di catatan itu adalah 2 hari setelah Nisha dilaporkan menghilang. Apakah Karan memanipulasi catatan medis istrinya sendiri? Aditi akhirnya menyadari bahwa ia sedang terjebak. Seseorang mulai menguntitnya. Barang-barang di rumahnya berpindah tempat. Cermin kamarnya tiba-tiba retak tanpa sebab. Suatu malam, saat sedang mengajar daring, ia melihat bayangan wanita di belakangnya lewat pantulan layar laptop. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, ia menerima paket, cermin kecil, dan catatan bertuliskan, "Kau melihatku. Sekarang mereka akan melihatmu." Tanggal 14 Maret tahun 2021, pukul 10 malam, tetangga Aditi mendengar suara kaca pecah di rumahnya. Ketika pintu didobrak, Aditi ditemukan tewas. Polisi menyimpulkan, Aditi mengakhiri hidupnya sendiri. Luka goresan di tangan kanan, tidak ada tanda kekerasan. Namun keluarga Aditi yakin ada yang sengaja menghilangkan nyawa Aditi. Ayahnya bersumpah menemukan pelaku. Dan dari rekaman CCTV kompleks, mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai. Dr. Karan Malhotra terekam datang ke rumah Aditi 1 jam sebelum Aditi tiada. Polisi memanggil Karan untuk diinterogasi. Ia menyangkal semuanya. Ia berkata,
Aditi depresi. Dia memproyeksikan masalahnya kepadaku. Aku mencoba menolongnya. Tapi bukti mulai menumpuk di ponsel Adit. Ditemukan rekaman suara berdurasi 7 menit. Dalam rekaman itu, terdengar suara pria. Kalau kau tidak diam, aku akan membuatmu diam selamanya. Analisis forensik menunjukkan suara itu adalah milik Karen. Tepat saat kasus hampir ditutup, polisi menemukan bukti baru dari laptop Aditi. Ia ternyata sedang menulis jurnal penelitian rahasia berjudul Manipulasi Psikologis dalam Hubungan Abusif. Dan dalam catatan terakhirnya, ia menulis, "Aku harus menguji teori terakhirku. Jika aku mati, kebenaran akan muncul melalui Karen sendiri." Fakta mengejutkan muncul. Aditi memanipulasi Karen lebih dulu. Ia sengaja menciptakan skenario perselingkuhan untuk mempelajari bagaimana seseorang seperti Karen yang memiliki gangguan narsistik bereaksi terhadap kehilangan kontrol. Karen tanpa sadar menjadi subjek eksperimen, dan saat Aditi mencoba mengakhirinya, Karen kehilangan kendali penuh hingga menghilangkan nyawanya secara impulsif. Karen akhirnya ditangkap dalam persidangan. Ia mengaku tidak mengingat malam penghilangan nyawa itu. Ia hanya berkata, "Aku melihat diriku di cermin, tapi bukan aku yang bergerak." Kasus ini dikenal sebagai The Mirror Case of Pune, karena setiap bukti selalu kembali pada pantulan, bukan kenyataan. Kini rumah Aditi ditutup, tapi warga sering melaporkan hal aneh. Di malam tertentu, cermin di kamar itu memantulkan bayangan wanita berdiri, tersenyum. Kadang, kebenaran bukan di depan mata, tapi di balik cermin yang retak. Bayangan di balik cermin. Bukan hanya kisah tentang penghilangan nyawa. Ini kisah tentang manusia, tentang obsesi untuk mengendalikan, dan ketakutan saat kendali itu hilang. Karena terkadang, musuh terbesar bukan orang lain, tapi bayangan diri sendiri.